Audio Jungle. Audio Jungle. Saya sampaikan kepada masyarakat Kota Palangkaraya dan sekitarnya bahwa pada pagi hari ini Kementerian Agama Kota Palangkaraya melaksanakan pembinaan melalui forum musyawarah guru mata pelajaran MTMP Sepakat Kota Palangkaraya yang hari ini adalah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita dari guru pendidikan agama Katolik tingkat SMP dan SMA SMK. Nah, saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya sangat memberikan apresiasi dan mendorong. Mari saya sampaikan kepada para guru 3 ranah yang disampaikan oleh Benyamin Esbon tadi, bahwa di dalam proses pembelajaran maka itu harus mencapai 3. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah afektif, yang ketiga adalah psikomotor. Nah, guru-guru agama ini mari 3 ini harus kita capai. Jangan hanya bisa mengajar saja, tapi kita tidak memantau apakah anak didik kita ke gereja, mereka aktif di sekolah minggu dan sebagainya. Harus kita pantau. Jadi harus sampai implementasi. Lalu yang kedua, saya sampaikan kepada guru-guru agama Katolik agar 4 kompetensi itu harus tetap dilaksanakan. Pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian yang kedua adalah kompetensi profesional, kemudian 3 kepribadian dan kompetensi sosial. Ini 4-4-nya ini harus saling sinergis, harus saling menjiwai. Karena guru agama tidak berbeda dengan para tokoh agama, dengan pastor, para pendeta. Nah, inilah guru agama ini sangat disorot. Ya, oleh karena itu maka kompetensi kepribadian tadi harus lebih menonjol karena dia akan menjadi teladan bagi peserta didik. Sejauh ini Pak, sinergitasnya antara berapa agama ini di Palangkaraya ini seperti apa Pak untuk sinergitasnya sendiri? Jadi kalau bicara indeks kerukunan di Kota Palangkaraya, ya kita berjalan dengan baik. Saya menjabat kepala benak di Kota Palangkaraya baru 1 tahun kurang, tapi sudah saya jalin semua agama karena saya punya fungsi pembinaan. Semua agama saya bina, tidak hanya yang Muslim saja, semuanya, ya, dari mulai Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya saling sinergis, bantu membantu. Ketika kemarin ada acara peringatan ya, yang punya Muslim itu ada, kita namanya buka bersama, kita libatkan semua yang ada khususnya. Kemudian acara buka bersama dilanjutkan dengan Idul Fitri juga kita sama. Begitu juga ketika acara punya Katolik, punya Kristen, dan yang lain juga akan kita sama. Ya, ketika Natal maka akan saling berkunjung. Nah, itulah kita akan wujud kita sebagai bentuk toleransi terhadap semua agama. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama punya fungsi pembinaan. Antara lain di MTMI kita tetap ingatkan agar kita tetap bermoderasi beragama. Mari kita jaga toleransi, mari kita sama-sama dan kuatkan agama kita masing-masing. Yang Katolik harus kuat, jangan sampai misalnya Katolik KTP-nya Katolik tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah ke sekolah minggu, tidak pernah mengamalkan acaranya. Sama dengan yang Islam KTP ngakunya Islam tapi tidak pernah sholat dan seterusnya. Mungkin yang terakhir ini Pak Kemenak, selama ini kan ada isu ini khususnya untuk guru-guru agama ini, baik Islam, Kristen, Protestan, apa segala, untuk program sertifikasi sendiri itu seperti apa ya? Begini, karena kesannya kan agak lambat dibandingkan dengan dinas gitu loh. Jadi begini, mungkin itu yang sebenarnya pelayanan kita maksimal Pak. Untuk di Kementerian Agama penyaluran sertifikasi sudah ada juknisnya. Nah, kenapa kadang-kadang dari Kemenak itu lambat? Karena kitanya intasi vertikal Pak ya. Siap. Apa itu vertikal? Bahwa kita intensi yang di bawah Kementerian Agama Jakarta. Sehingga ketika mau mencairkan, maka kita harus menunggu juknis dulu. Juknis inilah yang menjadi acuan kita di dalam pencairan sertifikasi. Ketika juknis itu belum muncul, maka kita tidak bisa menyampaikan. Nah, kemudian yang kedua, DIPA kita juga karena DIPA vertikal berbeda dengan yang horizontal. Kalau yang punya Pemprov, Pemda, mereka kan dekat di sini, ya, lebih cepat. Nah, itulah kendala kami. Tetapi bukan berarti menghambat pelayanan. Kami pelayanan prima Pak. Saya pastikan bahwa yang Katolik semua terbayarkan. Yes, ya, yang memenuhi syarat terutama, yang memenuhi syarat tetap kita bayarkan.
Kalau ada keterlambatan bukan karena petugas kita yang, tetapi karena ada kendala teknis tadi beberapa hal. Walaupun Bu Susi ini jumlah sendirian ya, dia nggak punya pegawai TU yang benar-benar Katolik, Siap. tetapi umat Katolik, guru-guru agama Katolik bisa kita layani dengan baik. Mungkin terima kasih Pak. Terima kasih. Langsung. Langsung. Dan Pak, untuk selama ini pembinaan untuk Katolik sendiri bagaimana Pak? Pembinaan kami ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan guru agama seprovinsi. Karena keterbatasan anggaran, terutama untuk transportasi, maka tidak semua guru agama bisa kami undang. Karena kegiatan itu sudah jelas berapa orang yang dipanggil. Dan kami juga misalnya andaikan memanggil dari daerah, kami juga tidak bisa mengembalikan karena keterbatasan anggaran transportasi. Tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang pasti guru-guru agama, Kemenak maupun Pemda selalu kami undang. Pertama. Kemudian juga untuk tahun 2022 kami memberikan bantuan operasional kepada kelompok profesi guru. Untuk KKG itu ada 6 buah, untuk MGMP ada 4 buah, gitu loh. Jadi silakan guru-guru ketika mendapatkan bantuan operasional untuk memberdayakan diri dengan melibatkan misalnya narasumber dari Diknas, narasumber dari kami, atau narasumber dari internal Kementerian Agama. Gitu. Maaf Pak, untuk MGMP sendiri ini apa diberlakukan di kabupaten juga atau gimana itu Pak? Atau hanya di Palangkaraya ini aja? Oh iya, Palangkaraya ya, kasus untuk Palangkaraya kan. Untuk Di kabupaten juga ada? Kabupaten ada, kan ada, tadi saya katakan ada 6 bantuan operasional. Untuk KKG itu meliputi kabupaten di mana sudah ada struktur, sudah ada SK, tetapi juga ideal terbentuknya KKG. Misalnya Pulang Pisau, guru agama cuma 1 tidak mungkin lah, MGMP tidak mungkin, KKG juga tidak mungkin, tapi kompensasinya yang 1 guru agama itu kami undang di kegiatan provinsi atau diundang dalam kegiatan MGMP yang terbentuk memayungi seluruh provinsi. Jadi semuanya tercover. Mungkin harapan ke depannya Pak untuk guru-guru agama Katolik ini seperti apa? Ya, guru-guru agama Katolik kami seperti Pak Kepala Kemenak tadi harus, ya, 3 ranah itu harus betul-betul dikuasai. Ya, guru agama bukan hanya mengajarkan, tetapi mengajarkan apa yang sudah menjadi miliknya. Nilai yang sudah dihidupi setiap hari itu diajarkan kepada siswa. Jangan hanya bermain di tingkat kognitif pengetahuan. Jangan mengajarkan, wah kamu jangan berbohong. Tapi bagaimana hidup saya? Berbohong atau tidak kan? Gitu. Jadi antara kata dan perbuatan, apa yang diajarkan dengan yang disampaikan itu sama dalam perbuatan. Jangan ada kesenjangan. Itu harapan kami ke depan. Gini Pak, kan kalau kita lihat ini baik yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu kan ada di bawah Kemenak ini. Iya. Ada di dinas. Iya. Maksudnya untuk mengorganisir semua itu seperti apa itu Pak caranya itu? Ya, mengorganisir karena itu ada KKG aturan pemerintah. KKG yang diakui adalah KKG yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Diknas memberikan wilayah pembinaan kepada Kementerian Agama. Diknas mau ngangkat boleh mengangkat, tapi tidak ada dana untuk pembinaan. Gitu. Sama dengan sertifikasi itu kesepakatan pemerintah bahwa guru Diknas harus ikut sertifikasi di Kemenak. Gitu. Aturannya seperti itu. Dan kita tidak pernah membuat aturan, ada melaksanakan aturan kesepakatan di atas. Oke, siap. Karena kami tidak bisa membuat aturan yang menyalahi kebijakan di atas tuh. Iya, Gitu. ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ranah afektif juga harus kita capai. Inilah kehebatannya Benjamin Asblu. Teorinya masih kita pakai dari pergantian kurikulum sebelum merdeka sampai hari ini. Kurikulum Merdeka Belajar yang sebelumnya adalah kurikulum 13, teori dari Benjamin Asblu masih dipakai. Ya, kalau kemarin agak sama, kenapa? Ada
Coba lihat di kompetensi inti. Di situ harus ada capaian pada sikap, perilaku dan pengetahuan, atau pengetahuan, sikap dan perilaku. Nah, itu. Nah, jadi saya ingatkan bahwa jadi guru agama lebih berat tugasnya daripada guru. Guru agama sedikit aja bersalah akan disorot. Saya ingat waktu jadi guru, ada anak kelahi, ya, anak kelahi di sekolah, kan? Yang dicari itu bukan guru BP-nya, mana nih guru agamanya? Nah, guru agamanya dicari dulu. Itu diamankan, gimana kok bisa begini? Nah, guru agama. Jadi makanya guru agama tetap moral, etika, itu menjadi pelajaran. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan poin penting. Mari kita pedomani apa yang menjadi kompetensi persyaratan menjadi guru agama. Yang pertama, ya, 4 kompetensi yang harus dikuasai dimiliki oleh guru agama adalah kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran. Nah, ini harus sudah dimiliki. Dari mana, Pak? Anda sudah sekali dengan pedagogi waktu di S1. Bagaimana membuat perencanaan, rencana pembelajaran, bagaimana melaksanakan PBM, KBM, kegiatan belajar mengajar, bagaimana membuka persepsi, memulai, kemudian ditutup dengan post test, diawali dengan pretest, diakhiri dengan post test, dan seterusnya. Itu pedagogi. Ya. Bagaimana mengevaluasi dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah kepribadian. Ya. Apa itu kepribadian? Yaitu pribadi seorang pendidik yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Makanya apalagi sekarang, maaf ya Bapak sekalian, kalau kita lihat di TV itu sekali yang disorot itu rata-rata pendidik. Kemarin yang terakhir pondok pesantren Bontor, ya. Padahal saya yakin kejadian di tempat lain ada, tapi kenapa yang disorot adalah Bontor Ponorogo? Ada pembunuhan. Kemudian di pesantren Jawa Timur sama juga pemerkosaan atau pelecehan seksual oleh sang kiai. Nah, itu batu-batu. Guru lagi yang disorot. Ya. Nah, lalu menjadi pertanyaan, di mana letak kompetensi kepribadiannya sampai seperti itu? Nah, jadi penting kompetensi kepribadian, karena ini akan menjadikan guru sebagai orang yang berwibawa. Ketika kepribadiannya ternodai, maka akan mengurangi wibawanya sebagai guru. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi profesional, yaitu menguasai materi dalam bidangnya. Kalau dia ngajar pendidikan agama, tentunya di bidangnya di situ kuasai. Jangan sampai kita masih belajar di sana kemari. Oh, ini untuk guru agama SMA, sudah ada kurikulumnya, kan? Ya, tingkatannya. Kemudian yang untuk yang SMP begini, yang SD begini, itu harus dikuasai semua. Materi harus dikuasai. Karena kalau tidak akan menjadi guru yang profesional. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ranah afektif juga harus kita capai. Inilah kehebatannya Benjamin Asblu. Teorinya masih kita pakai. Dari pergantian kurikulum sebelum merdeka sampai hari ini, kurikulum Merdeka Belajar yang sebelumnya adalah kurikulum 13, teori dari Benjamin Asblu masih dipakai. Ya, kalau kemarin agak sama, kenapa? Ada. Coba lihat di kompetensi inti. Di situ harus ada capaian pada sikap, perilaku dan pengetahuan, atau pengetahuan, sikap dan perilaku. Nah, itu. Nah, jadi saya ingatkan bahwa jadi guru agama lebih berat tugasnya daripada guru. Guru agama sedikit aja bersalah akan disorot. Saya ingat waktu jadi guru, ada anak kelahi, ya,
ya, anak lahir di sekolah kan, yang dicari itu bukan guru BP-nya, mana nih guru agamanya? Nah, guru agamanya dicari dulu. Itu diamankan, gimana kok bisa begini? Nah, guru agama. Jadi makanya guru agama tetap moral, etika. Itu menjadi pelajaran. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan poin penting. Mari kita pedomani apa yang menjadi kompetensi persyaratan menjadi guru agama. Yang pertama, ya, 4 kompetensi yang harus dikuasai dimiliki oleh guru agama adalah kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran. Nah, ini harus sudah dimiliki. Dari mana Pak? Anda sudah sekali dengan pedagogi waktu di S1. Bagaimana membuat perencanaan, rencana pembelajaran, bagaimana melaksanakan PBM, KBM, kegiatan belajar mengajar, bagaimana membuka persepsi, memulai, kemudian ditutup dengan post test, diawali dengan pretest, diakhiri dengan post test, dan seterusnya. Itu pedagogi. Ya. Bagaimana mengevaluasi dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah kepribadian. Ya. Apa itu kepribadian? Yaitu pribadi seorang pendidik yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Makanya apalagi sekarang, maaf ya Bapak sekalian, kalau kita lihat di TV ngeri sekali, yang disorot itu rata-rata pendidik. Kemarin yang terakhir pondok pesantren Bontor, ya. Padahal saya yakin kejadian di tempat lain ada, tapi kenapa yang disorot adalah Bontor Ponorogo? Ada pembunuhan. Kemudian di pesantren Jawa Timur sama juga pemerkosaan atau pelecehan seksual oleh sang kiai. Itu batu-batu. Guru lagi yang disorot. Ya. Nah, lalu menjadi pertanyaan, di mana letak kompetensi kepribadiannya sampai seperti itu? Jadi penting kompetensi kepribadian, karena ini akan menjadikan guru sebagai orang yang berwibawa. Ketika kepribadiannya ternodai, maka akan mengurangi wibawanya sebagai guru. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi profesional, yaitu menguasai materi dalam bidangnya. Kalau dia ngajar pendidikan agama, tentunya di bidangnya di situ kuasai. Jangan sampai kita masih belajar di sana kemari. Oh, ini untuk guru agama SMA, nih, ada kurikulumnya kan, ya, tingkatannya. Kemudian yang untuk yang SMP begini, yang SD begini, itu harus dikuasai semua. Materi harus dikuasai. Karena kalau tidak akan menjadi guru yang profesional. Ya. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, share untuk mendukung channel ini agar berkembang seperti yang lain.